Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'azaqahu Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Surat An-Nahl ayat 112. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Sampai subuh ini, saat ini, Allah masih memberikan limpahan karunia yang tidak bisa kita nilai dan tidak bisa kita hitung. Karena begitu banyaknya anugerah Allah yang sampai saat ini masih kita terima dan masih kita pakai. Kalau sekiranya kita ingin mencoba dan menilai apa yang sudah diberikan itu, jelas kita tidak akan sanggup menghitung dan menilainya sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung dan kamu nilai anugerah Allah yang sudah diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung dan menilainya. Jadi apa yang menjadi tugas bagi kita tidak lain dan tidak bukan adalah bersyukur kepada yang memberi nikmat itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bagi kita adalah sebagai uswatun hasanah dalam rangka kita menjalankan hidup dan kehidupan kita di bumi Allah ini. Selama kita merujuk di situ, insya Allah apa yang kita harapkan dari setiap akhir doa kita ketika kita berdoa kepada Allah, sering kita melupakan doa itu. Tapi selalu kita memohon dan kita ucapkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana yang tercantum di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Inilah yang menjadi harapan kita mulai dari kehidupan kita ini sampai nanti kepada kita berhadapan dengan Allah, yaitu kehidupan akhirat. Apa itu? Bagaimana supaya kita mendapatkan hasanah dunia itu, kebahagiaan dunia itu. Tidak hanya berhenti dan titik sampai di situ, tapi kita berharap bagaimana juga kita memperoleh hasanah kehidupan nanti di akhirat kelak. Tidak hanya sampai di situ, belum berhenti sampai di situ, di ujungnya waqina adzabannar. Kita berharap jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, tapi yang menjadi harapan dimasukkan ke dalam surganya. Makanya orang yang paling beruntung kehidupannya dunia dan akhirat itu adalah man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang tidak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi Allah masukkan dia ke dalam surganya, inilah yang sungguh orang yang paling beruntung di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lain tidak dimasukkan di Allah ke dalam nerakanya, tapi Allah masukkan kita ke dalam surganya, itulah orang yang paling beruntung. Itu yang menjadi cita-cita kita, itu yang menjadi harapan kita dari setiap ibadah dan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kajian kita subuh ini kita landasi dengan firman Allah surat An-Nahl ayat yang ke-112. Kenapa ayat ini yang kita pilih? Karena tidak beberapa hari lagi ke depannya, sekitar 6 hari lagi, kita akan sampai pada tanggal 17 Agustus 2020. Jadi hari ini adalah tanggal 11 Agustus bersamaan dengan 21 Zulhijjah. Iya, 21 Zulhijjah. Jadi kalau kita menghitung, ini adalah masuk 21 Zulhijjah bersamaan dengan 11 Agustus. Biasa kita di Republik ini, setiap kita sampai di tanggal 17 itu, selalu kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita hitung usianya sudah cukup tua, ya. Sudah melebihi 70 tahun. Jadi tahun ini adalah tahun yang ke-75 kita sudah merdeka. Kalau kita hitung mulai dari tahun 1945 diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia itu, sampai hari ini sudah berjalan selama 75 tahun. Kalau dibawakan kepada usia dan umur kita, itu umur yang sudah cukup tua. Nah, yang harus kita bicarakan dalam hal ini adalah hikmah yang harus kita ambil dari setiap kita mengadakan dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia itu. Apa hikmahnya? Sejauh mana kita bisa memaknai dan mengambil hikmah dari situ. Artinya sejauh mana kita bisa mensyukuri dari apa yang sudah kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi topatnya adalah mensyukuri dari kemerdekaan itu sendiri. Itu yang terpenting. Memaknai arti dari kemerdekaan itu. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka itu, ada merdeka menurut konsep liberalisme atau sekulerisme dan sebagainya. Ada konsep menurut Islam. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah merdeka menurut konsep Islam itu apa? Nah, merdeka menurut konsep Islam tidak sama menurut yang namanya yang tadi sudah kita sebutkan. Tidak sama menurut sekuler, liberal, tidak sama. Merdeka menurut mereka adalah kebebasan yang tidak ada mengikat. Jadi sesuatu itu boleh dilakukan menurut sekehendak hati. Di ujungnya mereka bicara tentang hak asasi. Ini adalah merupakan hak saya. Jadi semuanya dibolehkan tanpa aturan yang mengikat. Berbeda dengan konsep Islam. Islam itu memberikan suatu kemerdekaan kepada kita selaku hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bebas dalam arti ada keterikatan itu. Jadi aturan-aturan yang mengatur kita di dalam hidup itu ada yang mengatur. Jadi bebas tapi ada yang mengikat. Jadi tidak bisa sembrono saja di dalam menjalankan hidup dan kehidupan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bagi orang barat itu anan kanyobabue itu yang menjadi ukuran bagi mereka itu adalah hak asasinya itu tadi. Kalau inyo berbuat misalnya seorang wanita yang pakai pakaian minim yang menurut kita itu tidak pantas, tapi kalau menurut akal mereka itu adalah nafsu mereka itu mengatakan ini adalah benar, bagi mereka itu adalah tidak ada masalah. Karena itu adalah merupakan hak asasi yang tidak bisa diganggu gugat. Itu menurut mereka. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tapi yang diajarkan oleh Islam itu adalah diberikan satu keinginan, kemerdekaan untuk kita melakukan sesuatu itu. Tapi ada batas-batas kewajaran yang harus kita taati di dalam menjalankan kehidupan itu sendiri. Contoh, Islam itu mengajarkan kepada kita penganutnya itu terutama ya kalau kita kutip satu ayat yang berbunyi ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa linisa'il mu'minin. Ini ayat yang memerintahkan agar supaya ibu-ibu itu harus menutup aurat secara utuh. Jadi Islam memberikan silakan modelnya bentuk apa. Tapi yang dikedepankan di situ bukan keinginan dan hawa kita, tapi harus yang dikedepankan di situ adalah aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengatur bukan nafsunya, bukan keinginan, bukan kemauan kita yang dikedepankan, tapi kemauan itu harus diselaraskan dengan aturan dan hukum yang sudah digariskan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan ayat itu tadi. Jadi Allah memerintahkan ya ayyuhan nabi kulli azwajika. Wahai nabi, perintah suruh istri-istrimu. Perintah anak-anak wanitamu.
istri-istri orang yang beriman. Karena antara kita sesama iman itu disuruh saling sehat menasihati. Apa itu yang disuruh di situ? Turunkan jilbabmu atau turunkan mantelmu, tutup auratmu. Ini perintah Allah. Jadi di situ bukan yang dikedepankan hawa, tapi adalah yang dikedepan di situ adalah ketentuan yang sudah digariskan. Kalau yang kita kedepankan adalah keinginan dan hawa nafsu kita, tentu kita akan membuat yang lebih tren menurut awak. Tapi di situ yang kita kedepankan perintah. Memerintahkan seperti itu berarti tidak boleh menampakkan aurat itu tadi. Kok baselindang awak jilbabnya harus tertutup sampai dada dan punggung belakang ini. Begitu juga baju yang kita pakai itu tentu harus menutup aurat, yang longgar, tidak membentuk. Ini aturan. Yo kalau serupoi itu Ustaz kan tidak trennya. Yang trennya serupoi kok. Itu keinginan kami. Bilolo kami mencoba untuk yang modern-modern itu. Kembali kita ibu. Kita bukan menilai masalah modern dan keinginan itu tadi. Tapi kita harus kembalikan kepada aturan yang mengikat itu tadi. Benarkah? Bolehkah menurut aturan yang tadi itu, yang sudah digariskan oleh Allah? Ketika itu dibolehkan, silakan kita lakukan. Tetapi ketika itu tidak dibenarkan oleh Allah bersama Rasulnya, tidak usah kita mencari celah-celah untuk pembenaran sesuatu yang kita inginkan itu. Pasti itu akan membawa efek dan konsekuensi yang tidak baik kepada kita yang melakukan. Di kareh bana juati dia wak dibuek lorok mini dia wak pakai kaos bolong rambut dipelukakan dibuek dia wak membantu itu tuh keinginan awak ikonan tren ikonan baik menurut awak. Nah itu tidak bersesuaian dengan apa yang kita ingini dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dulukan jo hawa. Ketika hawa yang dulu ke depan, kemauan kita tidak menselaraskan dengan keinginan orang yang menciptakan kita, konsekuensinya besar yang akan kita terima. Ujungnya nanti pasti penyesalan ibu. Ketika awak di dalam hidup ikut tidak menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah terhadap apa yang sudah diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah kepada kita, pasti ujungnya nanti adalah penyesalan. Tidak ada ujungnya itu kebahagiaan tapi penyesalan. Kita kutip firman Allah yang tercantum di dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ini bentuk penyesalan. Kenapa menyesal? Karena semasa hidup diberikan oleh Allah di dunia itu tidak melakukan ketaatan dan kepatuhan. Tidak menselaraskan hidup yang dijalankan itu dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dituntut di Allah kepada awak patuhnya itu. Patuhnya itu. Kalau kitalah menselaraskan hidup ikut dengan aturan yang ada, yakinlah pasti ujungnya bahagia. Pasti yang akan kita peroleh itu adalah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita paradok. Jangan kita pertentangkan. Kalaulah baik menurut Allah itu pasti baik. Tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Tapi baik menurut Allah inilah yang harus kita jadikan sebagai konsep yang harus kita jalankan di dalam hidup dan kehidupan ini. Diperintah kita beribadah itu menurut Allah adalah baik, maka kita diperintah. Jangan sampai kita menentang itu. Kalau ditentang, ya kerugian itulah, penyesalan itulah nanti yang akan datang. Nah, sesuai dengan apa yang terdapat di dalam surat As-Sajdah yang sudah kita bacakan tadi, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Jikalau seandainya Anda melihat nanti orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil berucap, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Tuhan kami, hari ini aku benar-benar melihat dengan mata kepala aku, ya Allah. Memang ada surga, ada neraka. Hari ini aku mendengar dengan dua telingaku langsung, ya Allah. Untuk itu kembalikanlah aku sejenak na'mal salihah. Kembalikanlah kami, kembalikanlah aku sejenak agar aku bisa berbuat yang baik, beramal ibadah sesuai dengan tuntunan yang Engkau pernah tuntunkan dulu. Yang dulu aku tidak pernah yakin terhadap itu. Nah sekarang tolong kembalikan. Tidak mungkin. Karena dunia itu tidak ada lagi. Sholat tidak berlaku lagi. Puasa tidak ada lagi. Haji tidak ada lagi. Karena dunia itu tidak ada lagi. Beribadah itu di dunia. Dunia tidak ada lagi. Lalu dia minta untuk kembali ke dunia. Itu tidak mungkin. Ini penyesalan bagi orang yang tidak taat dan patuh terhadap aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab atau tidak dijawab oleh Allah? Dijawab. Kelanjutan ayatnya itu berbunyi, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik seperti Anda ini, kata Allah, yang pantas tempatnya adalah neraka ini. Itu jawab. Bukan dikembalikan ke dunia, tapi Allah bilang tempat bagi orang-orang yang fasik itu yang pantasnya adalah neraka ini, kata Allah. Jadi ibu, bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, balik gitu. Jadi apa konsep merdeka itu menurut konsep Islam itu? Satu, apa itu satu? Hak memilih dan menentukan sikap. Islam memberikan itu dengan seluas-luasnya. Jadi kita ini diberikan hak memilih, menentukan sikap. Makanya Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama itu. Jadi Islam itu memberikan suatu kemerdekaan untuk menentukan sikap dan pilihannya. Tidak ada paksaan di situ, tidak oleh memaksa di situ. Jadi memaksa orang agar supaya orang masuk di dalam Islam itu. Kalau Anda tidak masuk, lalu kita ancam agar mereka supaya masuk. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena Allah yang mengatakan seperti itu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama itu. Kalau oranglah dipaso-paso untuk beragama itu, ketikonya dipaso tu amuhnya. Tapi ketikonya ndak le sesudah itu, boleh jadi nyolari balik. Tapi yang memaksa mereka atau yang mengarahkan mereka adalah hidayah dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Setelah mereka pelajari bagaimana Islam yang sesungguhnya itu. Bagaimana karakter-karakter daripada orang-orang Islam itu sendiri. Itu nanti akan menjadi wadah yang akan membawa
serta mendapatkan petunjuk Allah di situ. Jadi kalaulah hidayah namantakan untuk kesinan, untuk kita berbuat itu, nah di situ insya Allah akan bertahan. Jadi ada hak memilih. Jadi Bapak Ibu, hidup itu adalah memilih, menentukan sikap. Jadi kita dihadapkan kepada situ, dihadapkan ke situ. Nah, pilihan di dalam hidup ini diarahkan kepada kita atau dihadapkan kepada kita, pilihannya cuma dua saja. Tidak ada pilihan yang ketiga. Wa hadainahun najdain. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kami bentangkan untuk Anda dua jalan. Satu jalan kebaikan, arahnya sebelah kanan. Titik pengakhir dan berhentinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jalan yang tidak baik atau jalan kiri. Titik akhir pemberhentiannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan kepada kita seluas-luasnya oleh Allah untuk menentukan sikap dan pilihan kita. Wa hadainahun najdain. Silakan Anda pilih. Pilihan yang ketiga tidak ada. Ternyata hidup itu adalah pilihan. Dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan kita di dunia ini, kalau salah dalam memilih, ujungnya berhentinya boleh jadi pada jalan yang kiri. Titik pemberhentiannya adalah neraka Allah. Maka hati-hati kita di dalam memilih. Sebelum kita menjatuhkan pilihan. Kalau salah kita dalam memilih, Ibu, maka tidak jarang kita merasakan padih dan sedihnya di situ. Mbak itu loh ketika memilih pemimpin dan adoko, hati-hati kita dalam memilih. Sedangkan memilih itu saja, suruh hati-hati apa dalam pilihan di dalam agama. Salah memilih, kita akan merasakan efek di situ. Kalau dalam salah memilih. Jadi memilih yang benar inilah. Ketika kita memilih yang benar, menentukan sikap kita yang benar, berjalan di atas aturan yang sudah digariskan oleh Allah, pasti ujungnya kebahagiaan itu. Pasti ujungnya nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu. Jadi Islam itu memiliki konsep satu, adalah hak untuk menentukan sikap. Nah, silakan kita memilih. Mana yang ketujuh dewa? Mana menurut awak baik? Makanya jangan sampai capek-capek menjatuhkan pilihan itu. Berpikir tuh. Ini hidup. Jadi kita diarahkan kepada dua pilihan saja. Satu yang baik, satu lagi yang salah. Salah dalam memilih, itu adalah rugi besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu yang kedua, menurut konsep Islam itu merdeka, menurut konsep Islam itu adalah di samping mengkritik. Jadi Islam itu memberikan wadah, tempat untuk melakukan kritikan. Islam membolehkan. Kalau ada yang salah, Islam memberikan ruang untuk melakukan kritikan itu. Kalau kita membaca kisahnya Umar bin Khattab, beliau adalah salah seorang khalifah khulafaur rasyidin yang sangat luar biasa tegasnya di dalam memimpin. Di samping ketegasan itu, ketawadukannya, kejujuran yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Pada suatu saat ketika beliau berpidato kenegaraan beliau, menyampaikan itu di kelayak ramai di hadapan masyarakatnya. Ketika beliau sedang berpidato itu, sesudah selesai pembukaannya, masuk ke inti daripada apa yang harus dipidatokan itu.
Lalu di saat itu berdirilah salah seorang dari masyarakat yang hadir pada masa itu, sambil menghunus pedang. Di dalam riwayat itu ada yang disebut namanya adalah Salman Al-Faris. Diangkat pedang. Apa kata dia? Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, engkau bicara itu tidak benar. Padahal engkau mengajarkan kebenaran itu kepada kami. Dan tidak boleh melakukan kebohongan-kebohongan. Umar bin Khattab merasa heran, ada apa? Kenapa Anda mengatakan aku tidak benar? Lalu dilanjutkan pembicaraannya. Aku ingin bertanya kepada engkau, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dari mana engkau mendapatkan jubah yang indah itu? Yang dikritik itu adalah jubah, satu setelan jubah, satu setelan jas. Dikritik. Apakah beliau dengan kritikan yang seperti itu adalah marah? Tidak. Belum berikan ruang untuk bicara, silakan. Apa kata Anda? Dari mana aku mendapatkan setel jubah ini? Baik, akan kujelaskan, kata beliau. Kemudian dipanggil anaknya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Disuruh naik ke atas mimbar itu, kau jelaskan kepada masyarakat dari mana bapakmu ini mendapatkan satu jel jubah ini. Lalu disampaikanlah oleh putra beliau, Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia, aku akan jelaskan dari mana bapakku mendapatkan jubah yang indah ini. Ketika kita di dalam peperangan, selesai peperangan kita mendapatkan wadimah bagian masing-masing setelah kita pulang berjihad bersama Rasul. Setelah kita pulang berjihad, maka kita mendapatkan jatah hadiah masing-masing dari bagian ghanimah itu. Aku mendapatkan sepotong kain sutra yang indah. Dan begitu pula bapakku, ayahku, Umar bin Khattab sebagai pemimpin dapat pula sepotong. Tapi bahagian-bahagian yang kita peroleh itu, yang dapat bahagianku itu, dan bahagian yang dapat oleh beliau, kalau dibikinkan satu jubah, bahagian beliau itu tidak sampai. Lalu kuberikanlah bahagianku kepada beliau. Sehingga bahagian beliau dengan bahagianku dijadikan menjadi satu. Akhirnya jadilah satu jubah yang indah ini. Baik, itu hebat. Setelah mendengar penjelasan yang dijelaskan itu tadi, baru dimasukkan pedang ini ke dalam sarungnya kembali. Sesudah itu baru nanti disuruh anaknya turun, kemudian dilanjutkan pidatonya. Apa kata Umar bin Khattab? Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Masih ada di antara saudara-saudaraku, masyarakat dan rakyatku yang mau meluruskan Umar bin Khattab dengan pedangnya ketika Umar tidak lagi berlaku jujur dan tidak berlaku benar. Laya dojo pemimpin dan serupa itu kini. Jangan disamu-samuan lo awak Umar bin Khattab. Iku adola awak namanya monyamuan pemimpin awak samu aja pemimpinan Umar bin Khattab. Alun saujung kuku awak. Ini kemerdekaan untuk mengkritik. Jadi untuk itu Islam itu memberikan ruang yang seperti itu. Karena kita disuruh. Jadi ketika kritikan itu tidak lagi mendapat tempat, berarti konsepnya tidak lagi sama dengan konsep yang diterapkan oleh Islam. Bersyukurlah awak kalau ada kawan awak nan amuah menegur awak ketika kita berbuat salah dan meluruskan awak. Seharusnya kita berterima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsep Islam.
Kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan kita pada hari ini, apa hikmah yang bisa kita ambil di situ? Banyak sekali hikmah yang harus bisa kita ambil di situ. Dan banyak sekali hikmah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan dan keseharian kita. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, kemerdekaan itu tidak hanya hasil jerih payah kita sebagai masyarakat bangsa. Tapi babunyian di sini ketika disusun itu, jadi undang-undang itu dibunyikan di sini, kemerdekaan Republik itu atas rahmat, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibunyikan dalam pembukaan undang-undang. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu di situ ada andilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan dan memberi itu, kita sampai hari ini mungkin belum merdeka. Coba bayangkan deh ibu-ibu, melawan Belanda itu Mariam nyojo bambu runcing. Menurut akalnya mungkin kita akan menangnya ibu. Kalau dibawa kakak, tidak mungkin menang. Tapi kenyataannya di luar itu, ini perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang memerdekakan bangsa ini, mereka berjuang dengan i'la li kalimatillah, lafaz yang dikemukakan, yang dikumandangkan dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Jo itu nak gari kau dimerdekakan. Siapa yang di depan, garis di depannya para ulama, para kiai, para santri. Itu tokoh-tokoh. Itu tidak usah bacol. Karena itu sudah jelas jejak sejarahnya seperti itu. Kalau ada yang tidak suka dan tidak senang, berarti orang ini tidak mengerti sejarah yang ada itu. Karena ada ikut andil Allah di situ, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menampilkan kesombongan dan keangkuhan kita. Seolah-olah awak merdeka, aku menurut awak saja. Tapi di situ sudah disebutkan langsung ada andilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 112 tadi, apa kata Allah? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah memberikan perumpamaan suatu negeri. Suatu contoh negeri. 14 abad yang silam Allah kumandangkan ayat ini. Agar apa? Supaya kita yang hidup hari ini, yang kita punya negeri, punya negara hari ini. Karena sebuah negara itu aturannya ada punya negeri, punya negara itu. Jadi Allah buat satu contoh negeri, yang negeri itu adalah kanat aminatan mutmainnah, adalah negeri yang aman, sejahtera. Jadi dulu negeri itu adalah kanat aminatan mutmainnah. Jadi negeri yang baik, negeri yang aman, yang sejahtera. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki dari tiap-tiap penjuru dan tempat. Jadi diberikan kelimpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakafarat bi an'umillah. Lalu mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat itu diberikan limpahan karunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika nikmat dan karunia yang melimpah ruah itu, lalu mereka kufuri. Mereka tidak tunduk lagi dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Sementara yang memberi karunia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Lalu kami datangkan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Jadi kalau kita lihat daripada isi ayat itu, begitu besarnya peran syukur itu
di dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika rasa syukur itu hilang, tidak lagi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita adalah dengan keangkuhan dan kesombongan yang kita miliki, seolah-olah ini adalah milik dan hasil usaha kita, maka Allah akan mendatangkan yang tadi itu. Jadi ketika hilang rasa syukur awak, ikulah nanka muncul di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini yang diceritakan negeri itu Makkah. Jadi Makkah itu dulu adalah negeri yang kanat aminatan mutmainnah. Negeri yang dulu aman, sejahtera, rezeki datang dari tiap-tiap tempat dan penjuru, melimpah ruah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Sekalipun di situ tidak memiliki sawah, tidak memiliki tanah untuk berladang dan sebagainya itu, tapi diganti oleh Allah dalam bentuk lain. Karena di situ ikut perannya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika belum menaruh anaknya di dekat Ijil Ismail sekarang ini, di dekat Ka'bah itu. Sebelum belum meninggalkan istrinya pernah belum berdoa dulu. Rabbana inni askantu min zurriyati zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimas shalah faj'al af'idatan min tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Jadi beliau pernah berdoa, berilah rezeki. Jadi doa Nabi Ibrahim itu diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah itu diganti dalam bentuk lain, sekalipun tidak ada orang di situ tempat berladang seperti kita, tidak seluas yang ada di kita, tidak ada sawah di situ, karena negerinya adalah gersang, tandus, pasir. Tapi diganti oleh Allah rezeki itu dalam bentuk lain. Di seluruh negeri itu menjadi lautan minyak sampai hari ini. Jadi karena kesombongan mereka tidak taat, menekan daripada menghina Nabi bersama orang yang beriman, melakukan kezaliman dan sebagainya. Jadi Nabi pernah berdoa untuk mereka. Doanya itu terbalik. Doa Nabi untuk masyarakat waktu itu sebelum Makkah itu ditaklukkan oleh Islam keseluruhannya, berkenaan dengan ayat ini, apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada mereka cengkeraman seperti cengkeraman yang pernah terjadi. Ya, kalau di masanya Fir'aun dulu, Bani Israel itu adalah masa pancaklit yang panjang yang dialami oleh Bani Israel. Di masa Nabi Yusuf itu berapa lamanya Ibu? 7 tahun. Selama 7 tahun. Sehingga apa yang akan mereka makan tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi ketika hilang rasa syukur itu dari Allah Subhanahu wa taala, fa'azaqahullahu libasal ju' wal khawfi ma kanu yasna'un. Jadi sekalipun itu yang dijelaskan dalam ayat ini adalah berkenaan dengan Makkah dulu, tapi berlaku untuk negeri-negeri yang lain. Awak Indonesia kojo termasuk yang kanat aminatan mutmainnah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ana ndak do di negeri awak. Ana ndak bisa tumbuh di negeri awak. Ndak sama di Arab. Baiklah ibu-ibu, bapak ibu yang sudah pergi berjalan dari Madinah menuju kepada Makkah ini, jaraknya hampir sekitar 600 kiloan atau 500 kiloan. Kita mencalik kanan kiri itu ndak menampak sawah, Pak.
Ndak menampak awak orang menanam belo di sana. Dia awak anak ndak tumbuh minat karya. Anak ndak ada dia awak. Ndak ada yang tidak ada. Kita diberikan lengkap oleh Allah. Termasuk juga kita ini adalah kanat aminatan mutmainnah, negeri yang aman yang awalnya sudah kita merdeka. Datang rezeki dari tiap tempat dan penjuru. Tidak ada yang tidak tumbuh di negeri ini. Tapi akhirnya kenapa kita seperti ini? Apa yang salah? Karena hilangnya rasa syukur. Hilangnya rasa syukur. Kita sudah banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi menjalankan konsep Islam yang sudah dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita keluar dari masalah yang seperti ini, rujukannya kembalilah kepada Al-Quran. Tidak usah takwik. Tidak usah khawatir dengan Al-Quran itu. Tidak usah khawatir dengan Islam. Hanya ini solusinya yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan dan kesempitan itu. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya. Kalau kita baca surah A'raf itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Jikalau seandainya penduduk satu negeri benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Baik dari langit maupun dibesutkan dari bumi. Tapi syaratnya adalah amanu wattaqau. Ketika masyarakatnya benar-benar beriman kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat dengan aturan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan itu dari langit maupun dari bumi, diturunkan dari atas dan dibesutkan dari bumi. Jadi ketika masyarakat itu benar-benar beriman kepada Allah, memimpinnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita tidak akan ditimpa yang namanya fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawfi. Kita akan jauh dari kelaparan itu. Kita akan terhindar dari ketakutan itu. Tapi kenapa datang takut itu tadi? Kenapa ditimpakan kelaparan itu tadi? Disebabkan ulah hilangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk itu harus kita tajam ibu-ibu. Harus kita tinggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan kesyukuran kita itu. Negara ini sudah 75 tahun merdeka. Ba'a supaya kita aman, ba'a supaya kita sejahtera, menjadi negeri yang baldatun thayyiban wa tumrabun ghafur. Tidak ada kata lain. Kita buktikan rasa syukur kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita imarahkan masjid kita, kita imarahkan mushola kita. Kita banyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita anjurkan orang berbuat yang baik, kita larang orang yang berbuat yang salah. Ketika itu yang kita lakukan, insya Allah bermaknalah kemerdekaan yang kita lakukan itu. Allah akan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya sekaligus bisa kita amalkan. Terlebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.